10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spin-off Hunger Games kali ini menyoroti kehidupan Presiden Snow. Tapi, film sebagai bentuk konstruksi sosial bikin mikir kalau Presiden Snow ini memiliki banyak kemiripan sama... Oke, mari kita runut saja satu persatu. Setelah kurang lebih 8 tahun, Lionsgate akhirnya kembali memproduksi film The Hunger Games: Ballads of Songbirds and Snakes sebagai prequel dari previous installment. As we all know, trilogi sebelumnya menyoroti tentang Hunger Games, sebuah permainan gladiator hidup dan mati sebagai bentuk negara mengontrol masyarakatnya. Di film ini, Suzanne Collins sebagai penulis berfokus pada Curionalus Snow sebelum menjadi tirani yang kejam. Film ini memiliki setting waktu 64 tahun ke masa sebelum peristiwa The Hunger Games pertama. Yap, film ini menjadikan villain sebagai protagonisnya. Hunger Games dikategorikan sebagai film distopia. Singkatnya, sebuah universe imajinatif setting masa depan yang menggambarkan sebuah negara di mana masyarakatnya terkesan hidup damai sentosa, tapi perlu digarisbawahi, ini cuma ilusi. Ya, konsep masyarakat sempurna itu cuma pandangan sepihak para pemimpin negara dan orang-orang elit saja. Rakyatnya sebagian besar menderita. Bisa dilihat polanya. Semua 5 film selalu diwarnai dengan sebuah pemberontakan. Prequel ini mengajak kita untuk mengikuti jejak Presiden Snow dalam 3 bagian. Bagian pertama, The Mentor. Menggambarkan usaha Snow untuk menjadi mentor Hunger Games ke-10 guna mengembalikan kehormatan keluarganya yang semakin jatuh miskin pasca kematian ayahnya dalam peristiwa pemberontakan dengan District 13. Di sini nanti jadi awal mula pertemuannya dengan Lucy Baird, tribute alias kontestan perwakilan District 12. As a mentor, Snow melakukan berbagai pendekatan dengan Lucy. Pertama, emang untuk building trust-nya Lucy. Kedua, untuk memenangkan Hunger Games pastinya. Soalnya dengan memenangkan pertandingan, Snow bisa kaya dan berkuasa lagi. Bagian kedua, The Prize. Bagian ini menceritakan detail saat Hunger Games dimulai sampai akhir pertandingan, di mana Lucy dinobatkan sebagai pemenangnya. The Prize, hadiah di sini yang dimaksud adalah hadiah untuk mentor yang tributnya menang di pertandingan. Sponsorship untuk para tribute akan terlihat jelas di babak di mana Snow melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan Lucy selama pertumpahan darah berlangsung. Salah satu event terpenting adalah adanya kecurangan dari para mentor. Sejanus, teman Snow yang juga menjadi mentor District 2, dan Snow sendiri. Sejanus dan Snow melanggar aturan dengan masuk ke arena yang menyebabkan salah satu tribute mati karena ulah mereka. Gong di babak ini dimulai saat ketua Game Maker, Dr. Volumnia Gaul, berencana ingin mengakhiri Hunger Games ke-10 ini dengan cara memasukkan ratusan ular beracun ke arena dan membunuh tribute yang tersisa. Kecurangan Snow terlihat di malam sebelumnya saat Snow menyelinap dan menyelipkan scarf atau sapu tangan Lucy ke tabung yang berisi ular berbisa. Sapu tangan ini ternyata membuat aroma Lucy menjadi familiar. For your information, ular-ular itu hanya akan menyerang sesuatu yang tidak familiar dengannya. Di arena, ular-ular itu tetap melingkari tubuh Lucy, tapi karena baunya familiar, Lucy tidak digigit apalagi sampai kena bisanya. Membuat Lucy tetap bertahan lalu menjadi pemenang Hunger Games ke-10. Bagian ketiga, The Peacekeeper. Setelah perayaan kemenangan, Casca Highbottom, dekan Akademi Mentorship, mengetahui kecurangan Snow setelah ditemukannya sapu tangan Lucy di tabung ular tadi. Snow dihukum 20 tahun sebagai peacekeeper, polisi keamanan di Hunger Games.
Sejanus juga dihukum serupa karena memasuki arena. Snow menyuap petugas untuk memindahkannya ke distrik 12, tempat dia dan Sejanus memulai pelatihan yang notabene tempat tinggal Lucy juga. Di babak inilah benih-benih cinta makin tumbuh antara Snow dan juga Lucy. Mereka juga merencanakan untuk melarikan diri. Namun, Snow malah berkhianat yang menyebabkan temannya sendiri, Sejanus, harus mati digantung di pohon karena dianggap bersekongkol dan membantu orang-orang di distrik untuk melarikan diri. Mengetahui kelicikan dan pengkhianatan ini, Lucy menjadi urung dan menghindari Snow, hilang entah ke antah berantah. Sepertinya disinilah kebencian Snow mulai tumbuh terhadap distrik 12 dan Mockingjay. Dia sakit hati ditinggal Lucy pas sayang-sayangnya. Snow yang sifatnya makin dingin ini kembali ke Capitol, mendapatkan beasiswa dari orang tua Sejanus yang nggak tahu sama sekali soal pengkhianatan terhadap putra mereka sendiri. Selain itu, Snow juga dibimbing oleh Gaul menjadi game maker Hunger Games. End of story. View. 8 tahun itu cukup mengobati kerinduan ya sebenarnya bagi kita yang menyukai Hunger Games Universe. Pertanyaannya, kenapa selama ini? Film itu merekam kejadian nyata dan karakter-karakter di film bisa terinspirasi dari figur-figur penting di dunia nyata juga. Nah ini nih, perhatikan. Ada sebuah buku yang bertajuk Media Spectacle ditulis oleh Douglas Kellner di tahun 2003. Salah satu subchapternya berjudul Presidential Politics, the Movie. Di situ dijelaskan kalau di era spektakel, maksudnya di era apa-apa menjadi sebuah tontonan. Kepresidenan Amerika itu mulai disajikan dalam bentuk sinematik yang bertujuan untuk mengkampanyekan kebijakan, jual janji dan juga pencitraan ke khalayak ramai. Media spektakel dan kepresidenan ini, for your information, maksudnya ketika sosok figur dijadikan ajang tontonan lewat sebuah media. Pokoknya informasi politik dan juga entertainment itu jadi campur aduk. Di satu sisi bisa digunakan sebagai strategi politik seperti yang disebutin sebelumnya. Tapi di sisi lain, nggak menutup kemungkinan para presiden ini berubah jadi komoditas dan dijadikan inspirasi seorang karakter di perfilman. Presiden yang sukses dengan masa jabatannya disajikan sebagai good movies. Begitupun sebaliknya, presiden dengan citra yang buruk akan disajikan sebagai bad movies. Kalau kurang jelas, contoh simpelnya aja gini deh. Saat ini kan baru ini nih, hangat-hangatnya tuh di Indonesia soal pencalonan presiden dan debat capres. Belum sampai dibuatin film aja, udah banyak kan dibikin meme atau parodi, terutama di Reels Instagram. Dari cara bicara, promosi kebijakan, dan juga janji-janji. Sampai gesturnya bisa dijadiin FYP di TikTok. Nah, media spektakel itu salah satunya ya kayak gini. Cuma di review kali ini konteksnya kepresidenan Amerika dalam satu film. Dari Presiden Kennedy sampai Joe Biden sekarang ini, semuanya nggak luput dari fenomena media spektakel ini. Misal pada kepemimpinan George W. Bush, event bersejarah yang kita tahu kan peristiwa 9/11, kebijakan yang terkenal War on Terror. Telusuri aja itu, tahun 2000-an, sebelum Obama. Kalian bakal nemu film-film bertema militer melawan teroris. Iron Man 1 tahun 2008, kan aslinya alegori heroisme melawan terorisme juga. Ayo, ngeh nggak? Nah, masa peralihan ke Obama bergeser nih tema filmnya. Kalian ingat film My Name is Khan? Di situ kan premisnya gimana Khan ingin bertemu presiden dan mendeklarasikan kalau dia bukan teroris. Kalau kalian mikir ini soal Islam bukan teroris di Amerika, kalian melewatkan hal penting. Selain memperbaiki image Islam di Amerika, film ini tuh sebenarnya juga promosi pencitraan kalau Obama bakal merangkul kaum minoritas kulit hitam maupun minoritas muslim yang sering terdiskriminasi di masa Presiden Bush sebelumnya. Film yang terkenal, I Am Legend, ketika Will Smith, pria berkulit hitam, menjadi sosok protagonis yang akan menyelamatkan dunia dari kepunahan.
Tahun rilisnya bertepatan dengan pencalonan Obama waktu itu. Silahkan telusuri lagi di zaman Obama akan ada perfilman di mana black characters itu punya value lebih dalam cerita filmnya. Oke, kita nggak usah bahas terlalu detail soal perpolitikan tiap presiden ya. Kita cuma melihat adanya pattern atau pola di setiap masa jabatannya. Zaman Donald Trump. Dari beberapa sumber yang ada masa pemerintahan Trump itu sering soal immigration. Filmnya Captain Marvel, di situ dijelasin kedatangan Skrull yang disalahartikan, merepresentasikan imigran sebagai alien yang dianggap meresahkan kedatangannya. Padahal mereka hanya ingin mencari tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan. No, your people are terrorists. They kill innocents. We just want a home. Peralihan Donald Trump ke Joe Biden. Di sini bisa dilihat dari imigrasi issue ke woke culture. Doctor Strange, Multiverse of Madness, menggarisbawahi soal border issue di Amerika. Main karakter dari Latina dan perpisahan dengan kedua orang tuanya disinyalir alegori terpisahnya anak dan ortu karena kasus deportasi. Kalian cek review sebelumnya aja ya, kita udah pernah bahas. Jadi isu soal imigrasi masih tersirat, namun ditambah adanya tema baru, yaitu woke culture, kesetaraan gender, ras, dan juga sexual orientation. Konsep multiverse di sini menggarisbawahi keberagaman ras dan juga gender as main spotlight. That's why Marvel di fase keempat temanya ya ini. Kalian bisa cek di review sebelumnya juga. Nah, bahas soal kesetaraan ras dan kesetaraan gender seperti female leadership and any race leadership, kalian bisa nemu pola ini di Hunger Games Mockingjay. Perilisan film Mockingjay itu kalau di track berbarengan atau mendekati event pencalonan Presiden Hillary Clinton versus Donald Trump. Di Mockingjay Part 1 itu ada 3 leadership cewek, yaitu dari District 2, District 8, dan yang paling menonjol District 13, Presiden Al McCoy. Di film ini tuh kayak jadi sebuah momen promosi Hillary Clinton gak sih menurut kalian? Kayak ini loh, presiden wanita itu can be worthy juga. Apakah kebetulan? Nah, tapi kan di Mockingjay Part 2 Presiden Coin akhirnya malah dibunuh sama Katniss dikarenakan adiknya Prim terbunuh oleh pasukan Coin di Capitol. Apakah ending Mockingjay Part 2 ini sebenarnya meramalkan dua calon presiden yang sama-sama kontroversial? Yang agak uniknya lagi, Hillary kan pernah terjerat kontroversi Pizzagate, jaringan trafficking, perbudakan seks atau kekerasan anak-anak. Nah, ada adegan di Mockingjay Part 2 ini yang menampilkan Presiden Al McCoy yang berambisi jadi presiden dan merencanakan Hunger Games lagi bagi anak-anak Capitol. Apakah keinginan Presiden Coin mengambil alih Capitol ini menggambarkan pencalonan Hillary sebagai Presiden Amerika? Apakah rencana Hunger Games terhadap anak-anak Capitol itu merepresentasikan kasus Pizzagate? Apakah kematian Presiden Coin ini meramalkan kekalahan Hillary saat pencalonan? Hehe. Nah, kita ke Hunger Games Ballads of Songbirds and Snakes. Presiden Snow yang kita tahu kan emang sangat ambisius, berdarah dingin, apapun dilakukan untuk memenangkan event Hunger Games dan memperoleh posisi penting di Capitol. Walaupun sampai mengkhianati temannya sendiri. Pokoknya Snow itu memang responsible for many innocent lives. Hunger Games dan cerita Presiden Snow ini dirilis pada masa pemerintahan Presiden Amerika saat ini yaitu Joe Biden, white man leader with a white hair. Selain itu, karakter lain dengan sifat serupa yang begitu dekat dengan Snow sendiri adalah The Game Maker, Gaul, yang terkesan mirip wakil Presiden Amerika saat ini yaitu Kamala Harris, black female with leadership role. Keduanya sama-sama tokoh kuat dalam serangkaian Hunger Games ini. Ultimate question, apakah benar Hunger Games dan Presiden Snow ini adalah gambaran Presiden Amerika Joe Biden saat ini dan Hunger Games dengan segala pemberontakan saat ini itu merepresentasikan perang Israel dan juga Palestina? Atau ini semua hanya kebetulan belaka?
perlu digarisbawahi, ini bisa benar bisa salah. Gimana menurut perspektif kalian? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar ya. Hasta la vista and see you di review selanjutnya.